Sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah program linear dengan kendala lebih dari atau sama dengan menggunakan metode simplex. Nah, caranya di sini kita akan menggunakan cara di mana jika fungsi kendala bertanda kecil dari atau sama dengan, maka hanya perlu ditambah slack. Kemudian yang kedua, jika fungsi kendala bertanda besar dari atau sama dengan, maka perlu diubah menjadi lebih kecil dari sama dengan mengalihkan negatif 1 dan ditambah slack variabel. Nah, jika konstanta di belakang tanda kecil dari sama dengan ini bernilai negatif, maka kita perlu tambahkan lagi variabel buatan lainnya. Nah, di sini ada sebuah soal di mana dikatakan carilah nilai minimal dari fungsi objektif Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3 dengan fungsi kendala x1 dikurang 2x2 ditambah x3 itu kecil dari sama dengan 11. Kemudian negatif 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 besar dari atau sama dengan 3. Kemudian 2x1 dikurang x3 sama dengan negatif 1, di mana x1, x2, dan x3 ini besar dari atau sama dengan 0. Nah, kita buat fungsi simplexnya. Yang pertama itu dari fungsi kendala ini, karena yang tandanya kecil dari sama dengan, maka kita tambahkan slack variabel. Jadi kita dapatkan x1 dikurang 2x2 ditambah x3, terus kita tambahkan s1 sama dengan 11. Kemudian fungsi kendala yang kedua, ini menggunakan tanda besar dari sama dengan, maka kita ubah dulu ke tanda kecil dari sama dengan mengalihkan negatif 1 dan juga nanti kita tambahkan slack. Kemudian di sini kita buat x1 dikurang 2x3 ini min 3. Nah, di sini kan di belakang tanda kecil dari sama dengan ini masih bernilai negatif, maka seperti cara yang tadi disampaikan, kita tambahkan variabel. Selanjutnya, untuk fungsi kendala yang ketiga, karena ini sudah sama dengan, maka jadi kita dapatkan fungsi-fungsi simplexnya. Langkah selanjutnya itu kita lihat juga z-nya, z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Kemudian karena di sini ditambahkan tadi S1 dan S2, maka kita kalikan 0 seperti pada video-video sebelumnya. Kemudian kita tambahkan dengan R1 dan R2-nya tadi. Tapi R1 dan R2-nya itu kita kalikan dengan bilangan positif yang sangat besar atau kita simbolkan dengan M. Jadi MR1 ditambah MR2. Nah, kita operasikan. Jadi kita dapatkan min 3x1 ditambah x2 tambah x3, ini kan 0, jadi kita tambah MR1 tambah MR2. Nah,
Selanjutnya di sini ada R1 dan R2, maka R1 dan R2 di sini kita cari dulu nilainya. Di sini R1 kita dapatkan itu sama dengan 3 ditambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah F2. Kemudian di sini R2-nya itu sama dengan 1 ditambah 2X1 dikurang X3. Nah, jadi di sini kita masukkan nilai yang tadi kita dapatkan. M dikali R1. R1-nya tadi 3 ditambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah S2. Kemudian kita tambahkan dengan MR2-nya. R2-nya itu tadi 1 ditambah 2X1 dikurang X3. Nah, kita operasikan ini, maka kita dapatkan tambahkan MS2 tambah M tambah 2M X1 dikurang MX3. Nah, ini kita dapatkan dari perkalian M dengan bilangan atau koefisien variabel di sini. Selanjutnya kita sederhanakan, maka kan kita dapatkan negatif 3 tambah 6M dikali X1 ditambah 1 dikurang N X2 ditambah 1 dikurang 3M X3 dikurang MS2 sama dengan 4M. Nah, kita ini tadi ditambah jadi negatif 3 tambah 6M X1 ditambah 1 dikurang M X2 ditambah 1 dikurang 3M X3 ditambah MS2 ditambah 4M. Nah, kita ubah bentuknya jadi 3 dikurang 6M X1 ditambah negatif 1 ditambah M X2 ditambah negatif 1 ditambah 3M X3 dikurang MS2 ini akan sama dengan 4M. Nah, setelah kita dapatkan ini semuanya, selanjutnya kita akan iterasikan. Jadi kita masukkan ke dalam tabel untuk diiterasikan. Jadi di sini untuk iterasi yang pertama. Di sini ada X1, kolom X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2, kemudian nilai kanannya dan juga indeksnya. Selanjutnya di sini ada Z, kemudian S1, S2 dan juga R2 kita dapatkan dari sini tadi. Jadi kita sekarang dinilai di Z. Tadi di sini Z. Berarti di sini kita gunakan 3 dikurang 6M. X2-nya itu negatif 1 ditambah M. Kemudian X3-nya negatif 1 ditambah 3M. Dan juga S1-nya itu tadi 0, S2-nya tadi negatif M. Kemudian R1-nya 0.
dan R2-nya 0. Nilai kanannya tadi kita dapatkan di sini 4M. Kita dapatkan 4M. Nah, selanjutnya untuk yang S1-nya itu kita ambil dari ini tadi, kemudian S2-nya nanti dari sini, dan juga R2-nya nanti dari sini. Jadi di sini kita dapatkan X1-nya 1, negatif 2, X3-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, R1-nya 0, R2-nya 0, dan juga nilai kanannya tadi 11. Dan juga di sini untuk S2-nya negatif 4, untuk X1, X2 1, X3-nya itu 2, S1-nya 0, S2-nya negatif 1, R1 1, R2 0, kemudian nilai kanannya tadi diperoleh 3. Selanjutnya untuk R2 di sini X1-nya negatif 2, kemudian X2-nya 0, kemudian X3 1, S1 0, S2 0, ini 0, 1, B1. Nah, selanjutnya itu kita cari kolom kunci. Kita cari kolom kuncinya, yaitu kita cari di sini nilai dari ini yang paling besar, nilai paling besar dari sini. M itu kan tadi adalah bilangan bulat positif yang sangat besar, jadi berarti ini negatif 3M masih kecil. Ini juga lumayan kecil, ini lebih besar karena dia 2M, negatif 1 ditambah 3M, kemudian di sini 0, di sini negatif M, ini kecil. Jadi yang paling besar itu di sini, karena M ini adalah bilangan bulat positif yang sangat besar. Jadi maka akan kita dapatkan kolom kuncinya itu yang ini. Kita beri tanda. Jadi kolom kuncinya tadi yang ini. Selanjutnya kita lihat indeksnya. Jadi indeksnya kita dapatkan dari nilai kanannya ini dibagi dengan kolom kuncinya tadi. Jadi untuk S1 kita dapatkan indeksnya itu 11 dibagi 1, maka kita dapatkan 11. Kemudian untuk S2 itu berarti 3 dibagi 2, 3/2, dan R2 1/1. Jadi di sini kita akan mencari baris kuncinya. Jadi baris kunci itu kita dapat dari nilai terkecil dengan nilainya itu tidak negatif. Jadi nilai dari indeks ini nilai yang paling kecil dan tidak negatif. Di sini nilai yang paling kecil adalah 1 dan juga nilainya tidak negatif. Kemudian kita buat di sini, kita tandai untuk baris kuncinya ini. Jadi sudah kita dapatkan tadi kolom kuncinya di sini dan baris kuncinya di sini. Maka ini adalah angka kuncinya. Kemudian untuk mendapatkan baris kunci baru itu kita peroleh dari baris kuncinya dibagi dengan angka kunci. Dan juga untuk mendapatkan baris baru itu kita dapatkan dari baris lama dikurang baris kunci dikali angka pada kolom kunci baris bersambutan.
Jadi ini tadi untuk iterasi pertamanya. Kita lanjutkan untuk iterasi kedua dengan menggunakan rumus dan juga data yang sudah kita peroleh dari tabel di iterasi pertama. Selanjutnya untuk iterasi yang kedua, di sini tadi X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2, nilai kanan dan juga indeks. Kemudian di sini Z, S1, S2 di sini tadi kan harusnya R2, tapi di sini R2 kita ganti menjadi X3. Di baris kuncinya kita ganti jadi X3. Tadi untuk mendapatkan baris kunci baru, maka itu kita dapatkan dari baris kunci dibagi angka kuncinya. Maka ini baris kuncinya dibagi dengan angka kunci. Jadi kita dapatkan hasilnya. Kemudian untuk mencari baris baru, maka itu tadi kita menggunakan rumus baris lama dikurang baris kunci dikali angka pada kolom kunci baris bersambutan. Maka nanti dari sini akan kita peroleh, kita dapatkan di sini di sini negatif 2, di sini 1. Kemudian seperti menggunakan cara yang seperti tadi, kita lihat dulu di sini di baris ini mana nilai yang paling besar. Di sini kan 1, di sini negatif 1 ditambah M. Kemudian di sini 0, 0, di sini negatif M. Maka di sini yang paling besar adalah yang ini. Karena M ini kan tadi bilangan bulat positif yang sangat besar. Jadi misalnya bilangan bulat positif yang sangat besar ini ditambahkan dengan negatif 1 tetap masih yang paling besar. Jadi kita tandai untuk kolom kuncinya. Kita dapatkan kolom kuncinya di sini. Nah, setelah kita dapatkan kolom kunci, selanjutnya kita lihat kita cari indeksnya. Indeksnya tadi kan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Maka di sini kita dapatkan 10 dibagi negatif 2 berarti negatif 5. Di sini 1 dan di sini 1 dibagi 0. Nah, setelah kita dapatkan indeksnya, maka untuk menentukan baris kunci seperti yang sudah tadi kita lakukan, maka kita lihat di indeks ini nilai terkecil dan tidak negatif. Di sini nilai terkecil dan tidak negatifnya itu ada di 1. Negatif 5 kan terkecil, tapi dia negatif. Jadi kita menggunakan yang 1 ini. Jadi kita tandai untuk baris kuncinya berarti di sini. Nah, kita sudah dapatkan kolom kunci di sini dan baris kunci di sini. Ini adalah angka kuncinya. Selanjutnya kita di sini kan nilainya masih di sini belum 1 dan di sini juga belum 0. Jadi iterasinya belum cukup. Di sini kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Dengan menggunakan rumus yang seperti tadi, di mana baris kunci yang baru itu adalah baris kunci dibagi dengan angka kunci. Sebelumnya di sini kan
S2, jadi kita ganti dengan X2. Kita masukkan nilai-nilainya. Kita buat dari sini dulu. Di sini kan harusnya baris kunci dibagi dengan angka kunci. Baris semuanya dibagi dengan 1. Jadi di sini 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, negatif 1 di sini. Kemudian di sini juga, di sini 1, kemudian di sini negatif 2, di sini juga 1. Kemudian untuk mendapatkan baris baru menggunakan rumus yang tadi juga, baris lama dikurang baris kunci dikali angka pada kolom kunci baris bersangkutan. Jadi dari sini dulu. Kemudian kita tentukan lagi kolom kuncinya di sini. Kolom kuncinya nilai yang paling besarnya kan berarti di sini kan 1. Maka kita dapatkan kolom kuncinya di sini. Kolom kunci itu dari X1, X2 dan juga X3. Kemudian baris kuncinya kita dapatkan dengan melihat indeksnya terlebih dahulu. Di sini berarti 12 dibagi 3 itu 4. Kemudian di sini 1/0. Di sini nah, kita dapatkan untuk di sini 1/2. Nah, dari sini yang paling kecil dan juga dia bernilai positif kan 4. Jadi kita dapatkan baris kuncinya sini. Nah, sesudah kita dapatkan baris kunci dan kolom kunci berarti angka kuncinya ini. Dari sini kan kita lihat lagi. Di sini belum 1 dan di sini belum 0. Maka iterasi yang ketiga ini masih berlanjut. Selanjutnya itu kita ke iterasi yang keempat. Jadi harus sampai 1 di sini, 1, 1, 1 dan di sini 0, 0, 0, 0 dan 0. Nah, X1-nya ini kita ganti dengan yang ini. Jadi di sini X1. Maka kita dapatkan tadi kan baris kunci yang baru itu baris kunci yang lama dibagi dengan angka kunci. Berarti kita dapatkan ini hasilnya setelah dibagi dengan angka kunci. Kemudian di sini nol, nol, nol. Ini harusnya
negatif 1/3, kemudian ini negatif M tambah 1/3, dan juga ini negatif M dikurang 8/3. Di sini kita dapatkan 2. Kemudian di sini 0, 1, 0, 0, negatif 1, 1, min 2, 1, 0, 0, 1, 2/3, 4/3, dan juga negatif 7/3. Sini 9. Nah, setelah melakukan iterasi yang keempat, kita dapatkan bahwasanya di sini tadi sudah 1 dan juga di sini sudah 0. Maka setelah kita dapatkan ini, nilai X1, X2, dan X3 yang memenuhi itu adalah X1 sama dengan X1-nya sama dengan 4, X1 sama dengan 4, X2-nya kita lihat di sini, X2-nya itu sama dengan 1 dan X3-nya sama dengan 9. Maka di sini Z minimumnya itu adalah negatif 2. Z minimum adalah negatif 2. Jadi itu saja kira-kira. Sekian dan terima kasih.